warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai halogen. Sebelum kami terlebih dahulu, nomor presensi 2. Saya Natania Pruto Usnaini, nomor presensi 22. Saya Resya Butarisa Sikirana, nomor presensi 29. Saya Denanda Ahun Alpendidang Gadini, nomor presensi 9. Saya Nabila Farha dari nomor absen 20. Saya Salsabila Ramadhani, nomor absen 31. Sebelum mengetahui lebih lanjut tentang halogen, ada baiknya kita mengetahui apa definisi halogen. Halogen sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya pembentuk garam. Dikutip dari buku kimia unsur golongan gas mulia, halogen, alkali, dan alkali tanah yang disusun oleh Tantri Ambarsari tahun 2020, halogen adalah senyawa yang unsur-unsurnya dapat bereaksi dengan logam untuk membentuk garam. Selanjutnya, pada tabel periodik, halogen berada pada golongan 7A yakni fluor, klor, brom, iodin, dan juga astatin. Namun kita tidak membahas tentang astatin lebih lanjut karena perbedaan sifat astatin itu sendiri dengan unsur-unsur halogen yang lain. Baik, beralih ke data sifat fisik dari unsur halogen. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Salsa tadi bahwa unsur-unsur dari halogen yaitu ada fluorin, klorin, bromin, dan iodin. Nah, sebenarnya ada astatin, namun pada sifat fisika hanya sampai iodin dikarenakan astatin ini bersifat radioaktif. Nah, yang pertama-tama yaitu nomor atom. Pada fluorin dapat dilihat bahwa nomor atom semakin ke kanan atau semakin ke iodin itu semakin tinggi atau bertambah, yaitu 9, 17, 35, dan 53. Nomor atom ini semakin tinggi, akan jari-jari juga akan menjadi tinggi. Saat nomor atom tinggi ini, angka dari jari-jari juga akan lebih tinggi. Nah, bisa dilihat pada jari-jari ion dan jari-jari kovalen. Hal ini menyebabkan titik beku dan titik didih dan titik cair menjadi lebih tinggi. Dapat dilihat pada fluorin, klorin, bromin, dan iodin. Yang dimulai dari fluorin yaitu minus 220, untuk klorin minus 101, untuk bromin minus 7,2, untuk iodin minus 114. Nah, kenapa sih titik didih dan titik leleh ini semakin tinggi? Karena adanya gaya van der Waals-nya itu semakin besar sehingga semakin sulit untuk diputuskan ikatannya. Lanjut pada energi ionisasi. Energi ionisasi ini semakin lama semakin menurun, semakin lama semakin naik ke fluorin, sehingga sukar untuk melepaskan elektron valensi menjadi ion positif. Nah, dilanjutkan dengan afinitas elektron itu semakin tinggi. Hal ini berarti mudah menangkap elektron, membentuk ion negatif menjadi fluorinin, Cl-, bromin-, dan I-. Nah, untuk ke elektronegativitas atau skala Pauling semakin menurun. Dikarenakan apa? Dengan demikian, fluorin menjadi unsur dengan keelektronegatifan tertinggi bahkan dalam sistem periodik unsur. Nah, untuk potensial reduksi standar, fluorin ini memiliki angka terbesar yaitu 2,87, untuk klorin 1,36, untuk bromin 1,06, dan untuk iodin 0,54.
Untuk konfigurasi elektron, menurut diagram Aufbau, elektron valensi dari halogen selalu Ns2 dan Np5. Karena kalau dijumlah menjadi 7, sehingga termasuk dari golongan 7A. Untuk elektron yang Np5 ini adalah terbentuk dari elektron tunggal, sehingga elektron tidak berpasangan digunakan untuk membentuk pasangan elektron dengan atom halogen lainnya. Sehingga dalam keadaan bebas halogen merupakan molekul diatomi, yaitu menjadi F2, Cl2, Br2, dan I2. Selanjutnya adalah struktur halogen. Halogen merupakan molekul diatomik yang dapat mengalami disosiasi menjadi atom-atomnya. Kestabilan akan berkurang sesuai dengan pertambahan jari-jari atomnya, sehingga energi ikatan juga berkurang. Halogen cenderung membentuk senyawa dengan logam. Membentuknya senyawa ionik yang dikenal sebagai halida. Sifat-sifat umum halogen termasuk keberadaan dibentuk gas, cair, atau padat dalam keadaan alam. Dan semakin beratnya atom halogen menyebabkan peningkatan titik leleh dan titik didih dari fluor ke astatin. Halogen memiliki 7 elektron valensi dalam kulit terluarnya. Sifat-sifat reaktivitasnya berkurang ketika bergerak dari fluorin ke astatin. Selanjutnya adalah wujud dari halogen. Dalam suhu ruangan, fluorin dan juga klorin ini berupa gas, kemudian bromin berupa zat cair yang mudah menguap, dan iodin berupa zat padat yang mudah menyublim. Kemudian titik didihnya bertambah dari fluorin ke iodin dikarenakan gaya yang terjadi antar molekul merupakan gaya London atau dispersi. Selanjutnya adalah kelarutan. Kelarutan dalam air berkurang dari fluorin ke iodin. Halogen bersifat nonpolar yang lebih mudah dalam pelarut nonpolar. Kelarutan halogen seperti fluor, klor, bromin, iodin, dan astatin berhubungan dengan kemampuan larut dalam pelarut tertentu. Biasanya, fluorin dan klorin lebih mudah larut dalam air dibandingkan bromin dan iodin. Halogen-halogen tersebut kurang larut dalam air, namun dapat lebih larut dalam pelarut organik seperti karbon tetraklorida, kloroform, dan eter. Kelarutan halogen juga dipengaruhi oleh suhu. Semakin tinggi suhu, semakin tinggi kelarutannya dalam air. Misalnya, iodin yang cenderung kurang larut dalam air pada suhu kamar dapat lebih larut pada suhu yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah warna dan juga aroma halogen. Yang pertama, fluor ini berwarna kuning muda. Yang kedua, klorin berwarna hijau muda. Kemudian bromin berwarna merah tua, dan iodin pada padatan berwarna hitam jika pada gas berwarna ungu. Dan keempat unsur ini memiliki bau yang menyengat dan juga menusuk serta bersifat racun. Baik, selanjutnya adalah sifat kimia. Untuk poin pertama yaitu kereaktifan. Kelompok non-logam paling reaktif, kereaktifan menurun dari fluorin ke iodin sesuai dengan keelektronegatifan. Berkaitan dengan afinitas elektron, kecenderungan unsur untuk menarik satu elektron ke pihaknya membentuk suatu ion negatif. Lalu selanjutnya yaitu daya oksidasi halogen. Merupakan pengoksidasi yang kuat. Daya pengoksidasi menurun dari fluorin ke iodin. Sebaliknya, daya reduksi akan meningkat dari fluorin ke iodin. Halogen merupakan oksidator yang kuat. Potensial reduksi halogen, contohnya pada reaksi F2 ditambah 2-imin menjadi 2F-min. Dan Cl2 ditambah 2-imin menjadi 2Cl-min. Lalu selanjutnya Br2 ditambah 2-imin menjadi 2Br-min. Selanjutnya adalah reaksi halogen. Reaksi dengan logam, hidrogen, non-logam, dan metaloid, air, basa, dan halogen. Contohnya yaitu pada reaksi Cl2 plus 3F2 menjadi 2ClF3, dan selanjutnya Br2 ditambah 5F2 menjadi 2BrF5. Lalu selanjutnya adalah daya oksidasi. Daya oksidasi merupakan pengoksidasi yang kuat.
daya pengoksidasi menurun dari fluorin ke iodin dan juga apa sih ngulang? Salah sih. Ya Allah sabar. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat kimia. Untuk poin yang pertama yaitu kereaktifan. Kereaktifan merupakan kelompok non-logam. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat kimia. Untuk poin yang pertama yaitu kereaktifan. Kelompok non-logam paling reaktif. Kereaktifan menurun dari Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat kimia. Untuk poin yang pertama yaitu kereaktifan. Kelompok halogen merupakan kelompok non-logam paling reaktif. Kereaktifan menurun dari fluorin ke iodin sesuai dengan keelektronegatifan. Dan hal ini juga berkaitan dengan afinitas elektron atau kecenderungan unsur untuk menarik satu elektron ke pihaknya membentuk suatu ion negatif. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu reaksi halogen. Reaksi halogen dengan menjadi logam, hidrogen, non-logam, dan metaloid, air, basa, dan halogen. Contoh dari reaksi halogen ini adalah Cl2 ditambah 3F2 menjadi 2ClF3 dan Br2 ditambah 5F2 menjadi 2BrF5. Selanjutnya adalah daya oksidasi halogen. Merupakan pengoksidasi yang kuat. Daya pengoksidasi menurun dari fluorin ke iodin, sebaliknya daya reduksi akan meningkat dari fluorin ke iodin. Halogen juga merupakan oksidator yang kuat. Daya oksidasinya juga menurun dari atas ke bawah. Potensial reduksi halogen contohnya ada pada reaksi F2 ditambah 2E- menjadi 2F2, lalu Cl2 ditambah 2E- menjadi 2Cl-. Selanjutnya adalah reaksi pendesakan. Sesuai dengan daya oksidasinya, halogen bagian atas dapat mengoksidasi halida di bawahnya, tetapi tidak sebaliknya. Contoh dari reaksi pendesakan ini adalah Cl2 ditambah 2NaBr menjadi 2NaCl ditambah Br2. Dan Br2 ditambah 2NaCl tidak menghasilkan reaksi lain. Akan ke reaksi halogen. Yang pertama ada reaksi halogen dengan air atau H2O. Reaksi halogen dengan air merupakan reaksi diproporsionasi atau autoredox. Nah, bagi yang lupa, apa itu sih reaksi diproporsionasi atau autoredox? Nah, jadi reaksi diproporsionasi atau autoredox itu merupakan reaksi di mana terdapat zat yang mengalami kenaikan sekaligus penurunan bilangan oksidasi, atau dengan kata lain, mengalami oksidasi dan juga reduksi. Contohnya seperti Cl2 plus 2KOH menghasilkan KCl plus KClO dan juga H2O. Nah, Cl2 ini kan merupakan unsur bebas sehingga piloxnya merupakan 0, sedangkan untuk hasilnya yaitu KCl, Cl dalam KCl itu piloxnya -1, sedangkan untuk KClO piloxnya itu merupakan +1, sehingga Cl2 itu merupakan unsur yang mengalami oksidasi dan juga reduksi. Nah, semua halogen akan mengalami reaksi tersebut kecuali fluorin. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena fluorin bereaksi hebat dengan air dan menghasilkan asam fluorida serta membebaskan O2. Perlu juga diingat bahwa iodin ternyata sukar larut di dalam air. Untuk urutannya sendiri, yang paling hebat bereaksi dengan air adalah F, lalu Cl, Br, dan yang terakhir I. Nah, untuk fluorin ini bereaksi dengan air membentuk asam fluorida seperti yang telah saya sebutkan tadi. Dengan reaksi 2F2 plus H2 menghasilkan 4HF plus O2. Untuk halogen lainnya, bereaksi dengan air itu memiliki reaksi seperti berikut, yakni X2 plus H2O menghasilkan HXO plus HX dengan X sebagai halogen. Contoh reaksinya seperti Cl2 plus H2O menghasilkan HClO plus-nya ada reaksi dengan hidrogen. Nah, reaksi halogen dengan hidrogen ini akan menghasilkan yang namanya hidrogen halida atau asam halida yang merupakan gas tidak berwarna. Untuk reaksinya sendiri yaitu X2 plus H2 menghasilkan 2HX.
dengan X merupakan halogen dan HX merupakan asam halida. Misalnya kita ambil F. Nah, nantinya akan tercipta reaksi F2 plus H2 akan menghasilkan 2F, di mana HF itu asam fluorida. Perlu diingat bahwa F2 dan Cl2 ini bereaksi cepat atau hebat, disertai dengan ledakan. F bergabung secara eksplosif, bahkan dalam kondisi dingin dan gelap sekalipun. Untuk klorin akan meledak, terjadi reaksi di bawah matahari atau nyala api, karena bereaksi dengan sinar UV ataupun dengan kondisi suhu yang tinggi. Sedangkan untuk bromin dan juga iodin akan bereaksi lambat atau hanya menghasilkan ledakan yang ringan, karena hal tersebut terjadi adanya penurunan kereaktifan dari unsur-unsur tersebut. Nah, reaksi antara hidrogen dengan fluorida. Nah, reaksi antara hidrogen dengan fluor yaitu reaksi berlangsung hebat seperti yang telah saya sebutkan tadi. Dengan reaksi H2 plus F2 akan menghasilkan 2F atau asam fluorida. Sedangkan reaksi antara hidrogen dengan klorin, reaksi tersebut akan bereaksi secara eksplosif dan juga akan terdapat reaksi H2 plus Cl2 menghasilkan HCl. Lalu selanjutnya ada reaksi dengan hidrogen dan juga bromin. Reaksi tersebut menghasilkan reaksi H2 plus Br2 menghasilkan 2HBr. Sedangkan untuk yang keempat, reaksi kesetimbangan antara hidrogen dan juga iodin. Reaksi akan berlangsung lambat. Reaksi akan bersifat balik dan juga hanya sebagian yang bereaksi, sehingga reaksi dapat ditulis H2 plus I2 akan menghasilkan 2Hi. Lalu, yang selanjutnya ada reaksi antar halogen, atau memiliki nama lain reaksi pendesakan antar halogen. Nah, potensial reduksi halogen akan semakin berkurang dari F ke I sehingga dapat dikatakan bahwa F paling mudah reduksi dan I yang paling mudah oksidasi. Reaksi ini akan terjadi apabila halogen yang terletak lebih atas dalam keadaan diatomik mampu mendesak ion halogen dari halogen yang terletak di bawahnya. Berlangsung atau tidaknya suatu reaksi akan dilihat dari reaksinya. Seperti yang bisa kita lihat dari contoh yang nomor 1, yaitu Br2 plus 2Ki akan menghasilkan 2KBr plus I2. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena Br itu letaknya di atas I, sehingga Br mampu mendesak I, sehingga dapat terjadi reaksi. Namun, jika kita lihat reaksi ketiga, yaitu Br2 plus 2NaCl tidak menghasilkan reaksi apapun, karena Br itu di bawah Cl, sehingga Br itu tidak mampu mendesak Cl, di mana letaknya itu di atasnya Br, sehingga tidak terjadi reaksi. Lalu yang selanjutnya ada reaksi dengan halogen. Reaksi dengan halogen ini berhubungan dengan tingkat keelektronegatifan suatu halogen. Tadi sudah disebutkan oleh Dananda bahwa keelektronegatifan suatu halogen makin besar, berarti posisinya itu makin tinggi. Di mana pada halogen yang paling tinggi keelektronegatifannya adalah fluorin, di mana letaknya juga yang paling atas di antara halogen lainnya. Jadi F ini tidak dapat dijadikan sebagai halogen 1 karena keelektronegatifannya F sudah paling besar. Dan juga syarat terjadinya reaksi ini yaitu keelektronegatifan halogen 2 harus lebih besar daripada halogen 1 dan tidak ada yang lebih besar dari keelektronegatifan F. X sendiri merupakan halogen 1 dan Y merupakan halogen 2, di mana halogen 2 lebih elektronegatifnya. Lalu untuk N sendiri merupakan bilox yang dihasilkan dari senyawa yang bereaksi. Nah, untuk nilai yang memenuhi itu seperti bilangan ganjil, yaitu 1, 3, 5, dan 7. Seperti yang bisa kita lihat, untuk reaksi dengan halogen termasuk reaksi substitusi, membentuk senyawa dengan reaksi sebagai berikut. X2 plus Y2 akan menghasilkan 2XY. Sedangkan untuk unsur halogen dengan periode 3 ke atas, yaitu Cl, Br, I, dan At, selain fluorin, itu akan bereaksi menurut persamaan reaksi berikut, yaitu X2 plus NY2 dan juga akan menghasilkan 2XYN. Nah, reaksi ini akan menghasilkan senyawa halogen dengan beberapa bilangan oksidasi yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu bilangan ganjil seperti 3, 5, 7, dan juga 1. Itu reaksi halogen dengan basa. Reaksi halogen dengan basa juga termasuk reaksi di proporsionasi atau autoredox.
Klorin dan bromin tidak dapat bereaksi langsung dengan gas mulia, karbon, nitrogen, dan juga oksigen. Serta iodin tidak mampu bereaksi dengan unsur-unsur tersebut, namun mampu bereaksi dengan fosfat. Lalu, rumus dari reaksi halogen dengan basa sendiri yaitu halogen plus basa menghasilkan oksida halogen plus garam halida juga plus air. Yang pertama untuk fluorin. Fluorin bereaksi dengan basa akan membentuk difluorida OF2 dan juga ion fluorida yaitu F- dengan reaksi sebagai berikut. 2F2 plus OH- akan menghasilkan OF2 plus 2F- dan juga plus H2O. Lalu untuk selanjutnya, bagi klorin, bromin, dan juga iodin akan bereaksi dengan basa itu membentuk ion hipohalid OX- dan juga ion halida X- dengan reaksi sebagai berikut. X2 plus 2OH- akan menghasilkan OX- plus X- dan juga plus H2O. Nah, ion OX- ini akan terbentuk mengalami reaksi disproporsional dan membentuk ion halat XO3- dan juga ion halida X- dengan reaksi sebagai berikut. 3OX- akan menghasilkan XO3- plus 2X-. Lalu, contoh dari reaksi halogen dengan basa membentuk ion hipohalid OX- dan juga ion halida X-. Yang pertama ada klorin dengan basa. Ion OCl- yang stabil pada suhu ruang akan terdisproporsionasi menjadi ClO3- dengan syarat basa harus dipanaskan agar reaksi itu tuntas. Reaksinya adalah sebagai berikut. Cl2 plus 2OH- akan menghasilkan OCl- plus Cl- plus H2O. Lalu jika dipanaskan akan terjadi reaksi seperti berikut, yaitu 3OCl- menghasilkan ClO3- plus 2Cl-. Begitu juga dengan bromin dengan basa dan juga iodin dengan basa. Reaksinya sama teman-teman. Ada reaksi halogen dengan logam, di mana reaksi halogen dengan logam ini akan bereaksi pada sebagian besar logam, sehingga menghasilkan senyawa logam, yaitu namanya halida logam atau garam halida, dengan bilangan oksidasi tertinggi atau yang paling stabil. Untuk logam selain PT dan AU akan membentuk kation dengan biloks tertingginya, seperti tembaga misalnya, atau Cu. Biloksnya ada yang plus 1 dan juga ada yang plus 2, sehingga akan mengambil biloks yang paling tinggi yaitu plus 2, serta yang berikatan ionik. Nah, bisa dilihat di contoh yaitu 2Al plus 3Br2 akan menghasilkan 2AlBr3. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena biloks tertinggi Al adalah plus 3. Oleh karena itu memakai plus 3 sehingga mendapatkan AlBr3. Dan jika diionkan, Al itu biloksnya plus 3 dan Br itu merupakan minus 1. Dan bisa dilihat dari sifat umum halogen di mana halogen cenderung menyerap sebuah elektron dan membentuk ion negatif 1. Setelah itu, agar sama di ruas kanan dan ruas kiri, perlu adanya penyetaraan. Nah, bisa dilihat di gambar yang telah saya lampirkan, terdapat rumus logam plus halogen akan menghasilkan garam halida. Nah, contohnya seperti 2Fe plus 3Cl2 menghasilkan 2FeCl3 karena biloks tertinggi Fe adalah plus 3. Sedangkan Cl juga biloksnya itu minus 1, sehingga terciptalah FeCl3. Lalu disetarakan untuk kedua ruasnya sehingga didapatlah persamaan reaksi 2Fe plus 3Cl2 menghasilkan 2FeCl3. Selanjutnya itu ada reaksi halogen dengan oksigen, di mana terdapat rumus halogen plus O2 akan menghasilkan oksida halogen. Nah, pada gambar yang tertera itu terdapat perbandingan antara oksida halogen, biloks halogen. Dan bisa dilihat bahwa biloks halogen itu sama dengan O2-nya. Dan juga mengapa seperti itu? Karena biloks dari O itu merupakan -2 dan juga tidak pernah berubah apabila bereaksi dengan halogen. Nah, untuk fluorin itu hanya membentuk oksida X2O dan hanya menghasilkan biloks -1. Nah, pada contoh yang tertera terdapat 4 contoh. Untuk 2Br2 plus 3O2 akan menghasilkan 2Br2O3. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena biloks dari Br2 itu tinggi, yaitu 3 dan juga biloks dari O itu adalah -2 dan tetap apabila halogen dan O2 ini akan bereaksi. Seperti itu.
Ada reaksi dengan non-logam dan juga metaloid. Metaloid sendiri itu bisa disebut sebagai semi logam. Halogen yang bereaksi dengan hampir senyawa non-logam ini jenis bagian besarnya adalah senyawa kovalen. Nah, reaksi ini itu bisa dirumuskan sebagai berikut, yaitu non-logam atau metaloid plus halogen menghasilkan non-logam atau metaloid halida. Contohnya, seperti reaksi dengan silikon dan boron akan menghasilkan tetrahalida dan trihalida. Bisa dilihat, jika yang bereaksi adalah F, maka menghasilkan silikon tetrafluorida. Dan jika bereaksi dengan golongan 5A seperti arsen atau AS, fosfor atau P, dan juga antimoni atau Sp, akan menghasilkan trihalida jika terbatas, dan pentahalida jika berlebih. Jika yang bereaksi itu fosfor atau P dengan Cl, maka akan menghasilkan fosfor triklorida atau terbatas. Jika berlebih, maka akan menghasilkan fosfor pentaklorida. Seperti yang sudah saya lampirkan di contoh berikut ini. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan kegunaan dari unsur kimia halogen. Yang pertama ada fluorin. Nah, pada fluorin ini yang pertama bisa digunakan sebagai pendingin. Senyawa dari fluoroklorokarbon atau CFC ini digunakan sebagai pendingin dalam sistem pendingin udara dan perangkat pendingin. Namun, pengguna CFC ini telah berkurang karena dampak negatifnya pada lingkungan dan lapisan ozon. Yang kedua, fluorin ini bisa digunakan dalam pasta gigi dan air kumur. Senyawa fluorida seperti natrium fluorida ini sering ditambahkan ke dalam pasta gigi dan air kumur untuk membantu mencegah kerusakan gigi dan karies. Fluorida ini membantu menguatkan enamel gigi dan melindungi gigi dari kerusakan asam. Dan selanjutnya yang ketiga, kegunaan fluorin dalam penggunaan elektronik. Senyawa fluorin ini digunakan dalam industri elektronik, terutama dalam pembuatan semikonduktor dan peralatan elektronik. Senyawa fluorin ini dapat membantu dalam produksi chip semikonduktor. Selanjutnya kita beralih ke unsur klorin. Selanjutnya klorin digunakan dalam penggunaan klorin dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, klorin digunakan sebagai pembersih air. Klorin ini digunakan secara luas untuk memurnikan air minum. Senyawa klorin ini seperti natrium hipoklorit digunakan sebagai disinfektan untuk membunuh bakteri, virus, dan juga mikroorganisme patogen lainnya dalam air. Yang kedua, kegunaan klorin dalam industri kimia. Klorin ini digunakan dalam berbagai industri kimia, terutama dalam produksi senyawa kimia seperti PVC atau polivinil klorida yang digunakan dalam pipa, kabel, dan produk plastik lainnya. Yang ketiga, klorin dapat digunakan sebagai pemutih. Klorin ini digunakan dalam pembuatan pemutih klorin atau bleach yang sering digunakan untuk pemutihan pakaian dan juga bahan pangan. Dan yang ketiga, unsur kimia bromin. Nah, bromin ini memiliki sifat antimikroba dan digunakan dalam bidang farmasi untuk pembuatan obat-obatan tertentu. Dalam cairan pendingin, bromin digunakan dalam mesin yang memerlukan operasi yang ekstrim. Nah, untuk obat-obatan tertentu itu ada sodium bromida. Natrium bromida ini adalah senyawa garam yang mengandung bromin. Dalam sejarah medis, natrium bromida ini digunakan dalam penggunaan syaraf, epilepsi, dan kecemasan. Meskipun telah digantikan oleh obat-obatan yang modern, natrium bromida ini pernah menjadi obatan penting yang mengandung bromin. Dan yang kedua yaitu bromazepam. Bromazepam ini adalah obat penenang yang digunakan untuk mengobati gangguan kecemasan dan juga kejang otot. Obat ini juga mengandung bromin dalam strukturnya. Dan selanjutnya untuk unsur kimia yang terakhir yaitu iodin. Yang pertama, kegunaan iodin itu bisa digunakan sebagai disinfektan. Iodin ini digunakan sebagai disinfektan dan antiseptik. Larutan alkohol iodin atau betadin ini sering digunakan untuk membersihkan luka dan juga mencegah infeksi. Dan yang kedua, kegunaan dalam industri makanan. Iodin ini ditambahkan ke garam meja sebagai garam iodinasi. Garam iodinasi ini membantu mencegah
defisiensi iodin di daerah-daerah di mana makanan laut tidak umum untuk dikonsumsi. Iodin ini juga digunakan dalam industri makanan sebagai bahan tambahan untuk yang mengikat dengan tepung dan mengikat tekstur dengan warna roti. Dan yang terakhir, penggunaan iodin dalam industri kesehatan. Iodin ini digunakan dalam berbagai produk kesehatan, termasuk solusi iodin yang digunakan untuk membersihkan kulit sebelum operasi dan obat-obatan iodin yang digunakan untuk pengobatan hipertiroidisme.